Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Ilham Kurniawan dari kelas 11C1 nomor absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perangkat jaringan komputer yang sudah saya buat dan teman-teman saya. Yang pertama, pengertian jaringan komputer adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk membangun sebuah jaringan komputer sehingga komputer bisa mengirimkan data dan saling terhubung dengan perangkat komputer lainnya. Macam-macam perangkat jaringan. Yang pertama ada router, switch, modem, access point, kabel jaringan, network interface card, server, firewall. Yang pertama, access point. Pengertian access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel atau tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Access point juga sering disebut dengan Wireless Local Area Network atau WLAN. Perangkat ini berfungsi untuk mengirim dan menerima data yang berasal dari adapter wireless. Komponen yang dimiliki access point adalah antena dan transceiver. Dua komponen access point ini berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal internet dari klien server ataupun sinyal internet yang menuju klien server. Umumnya, access point akan disambungkan dengan perangkat keras seperti router, hub, atau switch melalui kabel Ethernet supaya dapat memancarkan sinyal. Kelebihan yang didapatkan ketika menggunakan access point adalah sinyal Wi-Fi yang dipancarkan dapat menjangkau semua ruangan, walaupun terhalang banyak tembok atau sekat antar ruang. Fungsi access point. Fungsi utama access point adalah mengizinkan atau menolak perangkat untuk terhubung dengan jaringan lokal yang sama. Berikut fungsi-fungsi access point secara rinci. Yang pertama, fungsi access point adalah sebagai penyebar sinyal internet kepada perangkat yang terhubung melalui gelombang radio. Yang kedua, access point adalah penghubung antar jaringan, yaitu jaringan lokal yang memakai kabel dengan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, wireless, Bluetooth, dan lain sebagainya. Yang ketiga, access point juga dapat digunakan untuk mengatur IP address secara otomatis terhadap perangkat yang terhubung. Yang terakhir, dengan dilengkapi fitur keamanan WIP atau WAP yang biasa disebut Shared Key Authentication, access point dapat digunakan sebagai pengaman. Tipe-tipe access point. Yang pertama ada D-Link DAB 1360 dengan harga 200.000 sampai 400.000. Menawarkan mode operasi yang beragam, access point, wireless client, bridge with app, repeater, dan WISP. Mendukung enkripsi WEP, WPA, atau WPA2 untuk keamanan jaringan. Mudah diatur dengan D-Link Setup Wizard. Yang kedua ada TP-Link EAP 110 dengan harga 500.000 sampai 650.000. Menawarkan budget friendly dengan kecepatan hingga 300 Mbps pada 2,4 GHz. Desain yang ramping dan mudah dipasang di dinding atau langit-langit. POI untuk instalasi yang fleksibel. PFT portal untuk autentikasi tamu yang aman. Manajemen terpusat dengan Omanda SDN Controller. Yang ketiga ada Cisco Meraki MR33 dengan harga 6 juta sampai 8 juta. Mendukung dual band dengan kecepatan hingga 1,3 Gbps. MIMO untuk komunikasi dengan beberapa perangkat secara simultan. Manajemen cloud Meraki yang memudahkan pengaturan dan monitoring jaringan. Fitur keamanan canggih termasuk enkripsi layer 7, firewall terintegrasi dan Cisco Advanced Malware Protection. Yang kedua ada switch. Switch adalah salah satu contoh komponen yang memiliki peran cukup penting. Apabila Anda merupakan orang yang bergelut di bidang IT, istilah switch mungkin terdengar tidak asing lagi. Switch adalah komponen yang bertugas untuk menghubungkan sejumlah perangkat komputer. Pada komputer ini biasanya berfungsi untuk membantu pertukaran informasi atau data pada beberapa komputer. Pengertian secara umum, switch adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Proses ini memungkinkan pengguna bertukar data,
dan informasi ke perangkat yang dituju. Fungsi switch. Peran switch secara garis besar berperan sebagai konsentrator yang berfungsi untuk mengirim serta menerima data dari dan ke perangkat lain. Berikut ini beberapa fungsi switch yang harus Anda ketahui. Yang pertama, menyaring dan meneruskan paket data. Fungsi switch pertama yaitu menyaring dan meneruskan paket data yang diterima ke alamat tujuan. Alamat yang dimaksud berupa port dan MAC address perangkat. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir terjadinya collision atau tabrakan ketika data diproses. Yang kedua, mencatat alamat. Switch memiliki kemampuan address learning di mana seluruh MAC address yang pernah terhubung akan disimpan dan dipelajari. Ketika menerima data, MAC address pengirim dicatat secara otomatis. Kemudian switch mempelajari semua proses pengiriman, termasuk ke arah mana data tersebut harus dikirim. Yang ketiga, looping avoidance. Posisi switch lainnya adalah mencegah terjadinya looping data. Kendala ini merupakan kondisi di mana data yang diterima stuck atau hanya berputar-putar di bagian port. Switch memungkinkan penerusan pengiriman data dengan cara memblokir salah satu port yang tengah terhubung ke perangkat lain. Tipe-tipe switch. Yang pertama, TP-Link 24 port GBL2 dengan harga 3.400.000 sampai 3.800.000. Port gigabit penuh, port RJ45 24X gigabit dan slot SFP 4X gigabit menyediakan koneksi berkecepatan tinggi. Terintegrasi ke dalam Omanda SDN Zero Touch Provisioning. Manajemen cloud terpusat dan pemantauan cerdas. Manajemen terpusat, akses cloud dan aplikasi Omanda untuk kemudahan dan manajemen yang mudah. Yang kedua, D-Link Switch Unmanaged 10 PoE dengan harga 3.300.000 sampai 3.800.000. Power over Ethernet untuk memberi daya pada perangkat seperti kamera IP, telepon, VoIP, dan titik akses nirkabel. Plug and play tanpa perlu konfigurasi. Mendukung transfer data berkecepatan tinggi, memastikan operasi yang tenang. Yang ketiga, ada Toto-Link 24 port gigabit 1 juta sampai 1.500.000. Menyediakan 24 port Ethernet dengan kecepatan gigabit 10, 100 hingga 1000 Mbps. Kapasitas switching yang besar mengurangi konsumsi daya ketika port tidak aktif. Fitur deteksi dan proteksi dari loop jaringan yang bisa menyebabkan gangguan pada jaringan. Sekarang kita akan masuk pada router. Router adalah sebuah perangkat jaringan atau networking device yang bekerja dengan cara menghubungkan berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya dengan layanan internet. Jika dibayangkan, router bakal menjadi sebuah jembatan untuk menyalurkan jaringan internet ke berbagai perangkat yang tersambung dengannya. Fungsi router yang pertama sebagai penghubung jaringan ke DSL atau digital subscriber line, sebagai penghantar informasi, juga sebagai penghubung jaringan. Tipe-tipe router. Yang pertama, Asus RTAX 3000 dengan harga 2.500.000 sampai 3 juta. Cocok digunakan di rumah besar termasuk dukungan standar WiFi terbaru 802.11ax atau WiFi 6 dan bandwidth 160 MHz. Menawarkan kecepatan WiFi yang sangat tinggi 574 Mbps hingga 3000 Mbps dan keamanan yang terjamin. Yang kedua, TP-Link TL-WR940N dengan harga 350.000 sampai 530.000. Menawarkan kecepatan jaringan hingga 450 Mbps, ideal untuk aplikasi sensitif gangguan seperti streaming video HD. Router ini dibekali dengan 3 buah antena yang berfungsi meningkatkan ketahanan dan stabilitas nirkabel. Selain mode router, TL-WR940N juga mendukung dua mode lain, yaitu mode perluasan jangkauan dan mode titik akses nirkabel. Fitur lainnya termasuk tombol WBS dan kontrol bandwidth. Yang terakhir, Netgear RAX50 Nighthawk dengan harga 4 juta sampai 6 juta. Router dengan WiFi 6 ini mampu memberikan kecepatan hingga 5,4 Gbps sehingga Anda dapat terhubung, streaming, dan mengunduh lebih cepat ke perangkat seluler yang lebih baru.
dukungan keamanan Cyber Netgear Armor yang menjaga jaringan dan data pribadi Anda aman dari ancaman online. Lalu ada fitur Netgear Smart Parental Controls yang memungkinkan Anda mengelola waktu online anak-anak Anda dengan mudah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.